Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Vidi di Nyeritain Horor. Dan ini adalah kisah dari 4 sahabat yang memulai pendakian ke Gunung Lawu. Tak disangka bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke pengalaman yang penuh misteri. Ridwan, salah satu dari mereka, mengalami kejadian-kejadian aneh dari pertemuan dengan seorang anak kecil yang memberinya suatu benda, hingga bertemu dengan seorang pria tua misterius yang terus menanyakan siapa kamu, yaitu siapa Ridwan. Benda yang dia dapat dari Gunung Lawu seolah menyimpan rahasia besar. Namun, semakin Ridwan mencari tahu jawaban, semakin dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah Gunung Lawu menyimpan rahasia tentang jati dirinya yang selama ini tidak dia ketahui? Sebuah kisah yang penuh dengan teka-teki, perjalanan spiritual, dan keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Lawu, dan siapa sebenarnya Ridwan? Waktu itu Ridwan dan 3 temannya, ada Ainun, Najib, dan Amir, merencanakan pendakian ke Gunung Lawu. Rencana ini sudah lama mereka susun, tapi baru kali ini mereka sempat sama-sama memiliki waktu luang untuk merealisasikannya. Siang itu, mereka berangkat bersama menuju pos pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Perjalanan menuju ke pos berlangsung dengan lancar, diselingi obrolan ringan dan canda tawa yang semakin membangun semangat mereka. Sekitar pukul 3 sore, mereka tiba di pos pendakian. Sesampainya di sana, Najib langsung menuju pos untuk mengurus izin pendakian, sementara Ridwan, Ainun, dan Amir memilih bersantai sejenak di warung terdekat untuk menikmati secangkir kopi hangat sebelum memulai perjalanan. Tidak lama kemudian, Najib kembali dan memberitahu bahwa mereka sudah mendapat izin untuk mendaki keesokan harinya. Oke lah, mereka pun menghabiskan waktu sejenak di warung, menikmati kopi sambil berbicara santai. Setelah merasa cukup istirahat, mereka memutuskan untuk menuju camp area yang terletak tidak jauh dari gerbang perizinan. Setelah tiba di camp area yang cukup luas, mereka segera mencari tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Satu tenda mereka dirikan bersama, memastikan semua perlengkapan tersusun rapi dan aman. Setelah tenda sudah siap, mereka lanjut masak ringan. Amir dan Ainun menyiapkan bahan makanan, sementara Ridwan dan Najib menyalakan kompor portable serta merebus air untuk membuat minuman hangat. Sore di camp area mulai terasa lebih dingin. Kabut tipis turun perlahan, menyelimuti sekitar dengan nuansa sejuk khas pegunungan. Di kejauhan, suara azan asar menggema dari arah bawah, menyentuh hati Ridwan yang sejak tadi duduk menikmati suasana. Udah azan nih, ayo kita ke masjid dulu, ajak Ridwan kepada 3 temannya, Ainun, Najib, dan Amir. Namun, mereka hanya saling berpandangan sebelum akhirnya Najib menggeleng pelan. Udah terlanjur nyaman di sini, Wan. Lagian bentar lagi juga maghrib, mending sholat di sini aja, ucapnya dengan santai. Ridwan terdiam sejenak, menatap mereka dengan raut kecewa. Masjidnya deket kok, itu di seberang jalan raya, di depan gerbang. Ainun menghela nafas panjang. Kamu aja Dewan, aku mau nyiapin peralatan buat nanti malam. Amir pun hanya mengangkat bahu, seolah enggan berdebat. Ridwan mengembuskan napas pelan, lalu berdiri. Ya udah, aku kesana sendiri aja ya. Tanpa banyak bicara lagi, Ridwan mengambil jaketnya dan melangkah pergi meninggalkan camp area.
Angin berhembus lembut saat dia menuruni jalur setapak menuju gerbang pendakian. Setibanya di pintu keluar, dia menyeberang jalan raya yang cukup lenggang pada sore itu. Masjid kecil yang dia tuju tampak sederhana, tapi menenangkan. Beberapa pendaki lain tampak sudah berada di dalam, bersiap melaksanakan sholat. Dengan perasaan lapang, Ridwan mengambil wudhu, lalu masuk ke dalam masjid dan bersiap menunaikan ibadahnya. Dalam sujudnya, dia merasa damai, seolah ada ketenangan yang menyelimuti hatinya. Namun, entah mengapa, ada firasat aneh yang muncul. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari luar. Ridwan mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada sholatnya. Namun, saat dia selesai dan hendak beranjak keluar, dia melihat sesuatu di balik jendela masjid. Sosok bayangan samar seperti pria paruh baya berdiri di pinggiran jalan, tepat di seberang masjid. Pria itu menatap ke arahnya. Ridwan mengerutkan kening, mencoba memastikan apa yang dia lihat. Tapi, saat dia mengedipkan mata, sosok itu menghilang begitu saja. Hati Ridwan mulai diliputi rasa penasaran. Apakah itu hanya imajinasinya semata? Ataukah ada sesuatu di luar sana yang memang sedang memperhatikannya? Setelah selesai urusan sholat, Ridwan kembali ke tenda dan menikmati udara segar sore hari di area camp. Dia menghela nafas lega, menikmati kedamaian yang ditawarkan oleh pegunungan. Ainun tiba-tiba bercerita pada teman-temannya. Besok ingetin ya buat beli air, ucap Ainun. Loh, belum beli emangnya? Jawab Najib. Ya belum lah, kapan sempat belinya? Ucap Ainun. Ya udah beli sekarang aja biar besok tinggal nanjak, saran Ridwan. Mereka pun saling berpandangan, mempertimbangkan saran Ridwan. Perjalanan esok hari masih panjang dan persiapan yang matang adalah kunci agar pendakian berjalan lancar. Setelah berdiskusi sebentar, Ainun dan Najib akhirnya memutuskan untuk turun ke warung terdekat untuk membeli beberapa botol air mineral. Ketika mereka berdua akan beranjak pergi, Amir berkata, Aku ikut, mau ngambil jas hujan di jok motor, ucapnya sambil berusaha berdiri dari posisi duduknya. Mereka bertiga berjalan meninggalkan tenda, kecuali Ridwan. Di depan tenda, dia duduk santai menyesap kopi, menikmati suasana pegunungan yang semakin syahdu saat senja mulai turun. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu pedagang gorengan datang menghampiri, ditemani anak laki-lakinya yang masih kecil, sekitar umur 7 tahun. Mas, mau gorengan? Tanya ibu itu dengan ramah. Ridwan mengangguk sambil tersenyum. Iya bu, saya mau beli beberapa. Ketika wanita itu sibuk memilih gorengan untuk dimasukkan ke dalam plastik, anak laki-lakinya menatap Ridwan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Lalu dia bertanya, Mas mau naik ya? Ridwan mengangguk. Iya dek. Anak itu kembali bertanya, Mas kenal bapak saya kan? Ridwan mengernyitkan dahi, sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut. Gak tahu, siapa emangnya bapaknya? Namun, anak kecil itu bersikukuh. Mas tahu kok, bapak pernah cerita. Ridwan makin bingung. Tapi, sebelum sempat bertanya lebih lanjut, anak itu mengeluarkan secari kertas yang terlipat dari sakunya dan menyerahkan pada Ridwan. Ini mas, aku titip buat bapak ya. Ridwan menatap kertas itu dengan ragu. Tapi aku gak tahu bapaknya yang mana. Sebelum anak itu bisa menjawab, ibunya yang masih sibuk dengan gorengan tiba-tiba berkata,
Udah mas, terima aja kertasnya. Ridwan menghela nafas dan akhirnya menerima kertas itu. Dia berpikir, mungkin ibu dari anak ini hanya ingin berbagi sesuatu tanpa alasan yang jelas. Setelah itu, dia membayar gorengan dan bersiap melanjutkan istirahatnya. Sebelum pergi, anak kecil itu kembali berbicara. Jangan lupa kasih ke bapak ya mas. Kalau mas mau baca juga boleh kok. Ridwan hanya mengangguk dan tersenyum, menyimpan kertas itu di saku jaketnya. Dia mengamati ibu dan anak itu yang berjalan menjauh menuju tenda-tenda lain untuk berjualan. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang ganjil, tapi dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara ini. Ridwan kembali duduk di depan tenda sambil berpikir, apa maksud anak itu? Dia penasaran dengan isi kertas tersebut dan segera membukanya. Namun, saat melihat isinya, dia terkejut. Ternyata itu adalah tulisan aksara Jawa. Ridwan tidak bisa membacanya, kecuali satu bagian yang familiar baginya. Sebuah deretan angka yang bertuliskan 261017. Perasaan penasaran semakin menguasai dirinya. Dia segera mencari ibu dan anak tadi di sekitar area camp. Namun, mereka sudah tidak ada. Entah kemana mereka pergi, seolah-olah menghilang begitu saja tanpa jejak. Ridwan memasukkan kertas itu ke saku jaketnya, dan tidak lama kemudian, 3 temannya datang. Ridwan menawarkan gorengan yang dia beli tadi. Nih, cobain, enak kok, ujarnya sambil mengulurkan plastik berisi gorengan. Ainun mengambil satu dan menggigitnya. Lumayan Wan, tapi kenapa muka kamu kayak orang bingung? Ridwan hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Enggak, cuma kepikiran sesuatu aja kok. Namun, pikirannya masih terus berkecamuk. Apa maksud dari semua ini? Ridwan tidak mengatakan itu pada teman-temannya. Malam harinya, mereka berencana tidur lebih awal agar besok pagi bisa fit untuk melakukan pendakian. Namun, saat tidur Ridwan mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya dia kembali bertemu dengan anak kecil itu di area camp yang sama. Anak kecil itu menatapnya dengan mata penuh harap dan bertanya, Mas, suratnya udah dikasih ke bapak. Ridwan merasa tidak ingin mengecewakan anak itu. Lalu dia menjawab, Udah dek. Anak kecil itu tersenyum dan kembali menyerahkan secarik surat kepada Ridwan. Ridwan menerimanya tanpa bertanya banyak. Setelah anak itu pergi, dia membuka surat tersebut. Kali ini tulisan yang tertera tetap dalam aksara Jawa, tapi tidak ada lagi deretan angka seperti sebelumnya. Karena penasaran, Ridwan mencari anak itu. Dari kejauhan, dia melihat anak itu sedang berdiri sendiri dengan wajah sedih. Air mata mengalir di pipinya. Kemana ibunya? Kenapa dia ditinggal sendiri? Pikir Ridwan. Dia berusaha berjalan mendekati anak itu. Tapi anehnya, semakin dia melangkah, jarak mereka tidak juga berkurang. Anak itu terlihat semakin jelas, tapi Ridwan tidak pernah benar-benar bisa mencapainya. Tiba-tiba, dia terbangun dari tidurnya dengan nafas yang memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan mimpi itu terasa begitu nyata. Saat Ridwan bangun, dia langsung teringat dengan kertas dari anak itu. Tangannya meraba saku jaket dan menemukan kertas pemberian sore kemarin masih ada di sana. Dia menatapnya sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku tanpa ingin memikirkannya lebih jauh. Jam tangan menunjukkan pukul 4:30 pagi. Udara dingin masih menyelimuti camp area. Namun,
Dia segera keluar tenda untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah menunaikan ibadahnya, dia kembali tidur sejenak. Pagi harinya mereka semua terbangun dan langsung menyiapkan sarapan. Amir dan Amin memasak mie instan, sementara Najib membuat teh hangat. Setelah perut mereka terisi, mereka segera bersiap memulai perjalanan. Sebelum meninggalkan camp area, Ridwan kembali mengingat anak kecil yang memberinya kertas itu. Dia melayangkan pandangan ke sekitar, mencoba mencari sosok anak tersebut. Namun, pagi itu dia tidak melihat keberadaannya. Tidak ada tanda-tanda ibu penjual gorengan maupun anaknya itu. Ridwan menghela nafas. Mungkin mereka udah pulang, gumamnya dalam hati. Mereka berempat berjalan menuju gerbang rimba, titik awal pendakian mereka. Sesampainya di sana, mereka berhenti sejenak untuk berdoa, berharap perjalanan mereka lancar dan kembali dengan selamat. Setelah doa selesai, mereka melangkah masuk ke jalur pendakian. Langkah demi langkah mereka mulai menyusuri jalan setapak yang masih diselimuti kabut pagi. Suasananya sepi dan hanya terdengar suara langkah kaki serta burung-burung yang berkicau dari kejauhan. Ridwan berjalan di posisi belakang. Pikirannya masih dihantui oleh kejadian semalam. Dia merogoh saku dan menggenggam kertas itu dengan erat. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa perjalanan ini akan berbeda dari yang dia bayangkan. Pos demi pos dilewati tanpa ada kendala apapun, hingga sampailah mereka di area Hargodalam sekitar jam 4 sore. Di sana, mereka langsung mencari tempat untuk ngecamp. Setelah menemukan tempat yang dirasa nyaman, mereka mendirikan tendanya di situ. Beruntung sekali, mereka bisa sampai di Hargodalam ketika sore hari, karena sore itu pemandangannya sangat keren. Sebelum malam, mereka mengumpulkan kayu untuk dibakar nanti malam. Malam harinya mereka berempat nongkrong di depan tenda sambil ngobrol ngalor ngidul, membahas hal yang tidak penting. Hingga tidak terasa, kayu yang mereka bakal tinggal sisa bara api. Suhu dingin mulai terasa menusuk tulang dan mereka memutuskan untuk tidur. Satu tenda mereka tempati berempat. Ketika tengah malam, Ridwan terbangun. Dia melihat jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan di situ dia ingat kalau dia belum melaksanakan sholat Isya. Dia memaksakan diri untuk sholat karena bagi Ridwan, sholat itu sangat penting. Selagi masih mampu, dia harus mengerjakannya. Dia keluar tenda untuk mengambil tayamum. Tapi malam itu terasa aneh. Udara tidak sedingin sebelumnya. Apa mungkin malam ini akan turun hujan? Pikirnya. Ridwan menggelar matras dan melaksanakan sholat. Setelah selesai, dia duduk berzikir sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, ada yang memegang pundaknya sambil mengucap salam. Ridwan terperanjat dan menoleh perlahan. Jantungnya berdegup kencang, bertanya-tanya siapa yang menyentuhnya di tengah malam seperti ini. Ridwan membalas salam itu dan terlihat seorang bapak-bapak sedang mengenakan jubah dan bersorban putih sambil membawa tasbih. Orang itu duduk bersila di dekat Ridwan. "Kamu siapa, Le?" tanya orang itu. "Saya Ridwan, Pak." "Bukan itu. Kamu siapa?" "Iya, saya Ridwan, Pak." "Itu hanya namamu. Aku tanya siapa kamu." Ridwan bingung apa yang dimaksud orang ini. Sudah dijawab namanya, tapi tetap saja salah. Lalu dia bertanya, "Maksudnya gimana ya, Pak?" "Aku tanya, kamu siapa?" ulang orang itu. "Saya? Ya saya Ridwan, Pak."
Jawab Ridwan dengan kebingungan yang semakin menjadi-jadi. Ridwan itu namamu. Aku tanya siapa kamu. Lanjut orang itu dengan suara tenang tapi penuh makna. Ridwan terdiam, mencoba mencerna maksud pertanyaan itu. Ada sesuatu dalam kata-kata orang ini yang terasa lebih dalam dari sekedar pertanyaan biasa. Dia merasa bahwa pertanyaan ini bukan sekedar menanyakan identitasnya, tapi lebih kepada sesuatu yang esensial, sesuatu yang belum dia pahami sepenuhnya. Ridwan masih termenung dengan pertanyaan orang itu yang terus terngiang di kepalanya. Siapa kamu? Sebuah pertanyaan sederhana namun membawa makna yang begitu dalam. Orang itu kemudian memegang pundak Ridwan sambil bertanya, kamu harus mengenali jati dirimu. Ridwan hanya mengangguk, mencoba memahami dari ucapan tersebut. Namun, sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, orang itu beranjak berdiri, mengucapkan salam lalu pergi meninggalkannya sendirian di tengah malam yang sunyi ini. Beberapa saat setelah orang itu menghilang, Ridwan tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Perlahan, dia membuka matanya, dan dia tersentak. Dirinya masih duduk dalam posisi yang sama seperti sebelum dia memejamkan mata. Bahkan, mulutnya masih mengucap wirid. Jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh ke sekeliling, mencoba mencari sosok yang tadi bersamanya. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya keheningan malam dan gemerisik dedaunan yang terdengar samar-samar. Apakah itu mimpi? Gumamnya dengan pelan. Namun, hatinya tahu bahwa itu bukan sekedar mimpi. Semua terasa begitu nyata. Sentuhan tangan di pundaknya, suara lembut namun penuh makna, serta kehangatan yang seolah menyelimuti jiwanya. Dia sadar bahwa kejadian tadi terjadi di alam bawah sadarnya. Ridwan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Tapi, ada satu hal yang kini dia sadari. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menuntunnya untuk mencari jawaban tentang dirinya sendiri. Dengan pikiran yang masih dipenuhi tanda tanya, Ridwan menggulung matras dan kembali masuk ke dalam tenda. Malam itu, dia tidur dengan perasaan yang berbeda, seolah telah memasuki sebuah perjalanan baru yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan menemukan jati diri yang sejati. Di dalam tenda, dia masih memikirkan kejadian barusan. Apakah maksud orang tadi? Dia masuk ke sleeping bag, kemudian mencoba tidur. Dalam tidurnya, dia kembali bermimpi bertemu dengan orang itu dan menanyakan kelanjutan kejadian yang dialaminya tadi. Gimana, Le? Kamu sudah tahu siapa dirimu? Tanya orang itu. Belum, Pak. Saya masih belum paham maksudnya. Kamu harus tahu jati dirimu. Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa? Aku hanya seorang musafir yang kebetulan bertemu dengan kamu di sini. Ridwan diam sambil terus membolak-balik pikirannya. Jati diri. Ini maksudnya apa sih? Lalu orang itu tersenyum dan memberi Ridwan sebuah benda. Ini, kamu temukan siapa kamu di sini. Ucapnya. Ridwan menerima benda itu, tapi dia tidak tahu itu benda apa. Ini apa, Pak? Tanyanya. Kamu akan menemukan jawabannya di situ.
jawab orang itu sambil berlalu pergi. Ridwan masih juga belum paham. Belum sampai dia melihat ini benda apa, tiba-tiba dia terbangun. Saat membuka matanya, dia terkejut karena di telapak tangannya ada benda pemberian orang tadi. Ridwan kaget, kenapa benda ini ada di genggamannya, padahal tadi jelas-jelas hanya mimpi. Dia duduk tegak, menatap benda itu dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Dia mencoba mengingat kembali kejadian di mimpinya. Kata-kata orang itu terngiang di kepalanya. Kamu akan menemukan jawabannya di situ. Tapi bagaimana mungkin benda dari mimpi bisa kebawa ke dunia nyata? Dengan tangan gemetar, Ridwan mulai mengamati benda itu lebih dekat. Apakah ini sebuah petunjuk atau ada hal lain yang lebih besar yang sedang terjadi padanya? Ternyata itu adalah Quran Stambul. Ukurannya kecil dan berwarna kuning keemasan. Ridwan membuka benda itu, tapi dia tidak bisa membacanya karena tulisannya sangat kecil. Dia melihat jam sudah menunjukkan jam 4:30 pagi. Benda itu dia masukkan ke dalam kantong dan dia keluar untuk sholat subuh, meninggalkan teman-temannya yang masih tidur pulas. Ridwan melangkah pelan menuju ke tempat tayamum, merasakan udara pagi yang dingin menusuk kulitnya. Setelah tayamum, dia menggelar matras dan melaksanakan sholat subuh dengan khusyuk. Dalam sujudnya, dia merasa ketenangan yang mendalam. Seolah-olah ada sesuatu yang melingkupinya dengan damai. Setelah selesai sholat, dia duduk sejenak di depan tenda, menikmati keheningan pagi. Namun, pikirannya masih dipenuhi tanda tanya tentang Quran kecil yang baru saja dia temukan. Dari mana asalnya? Siapa pemiliknya? Dan mengapa dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari benda tersebut? Ridwan menghela nafas panjang, lalu bangkit membangunkan teman-temannya untuk diajak masak. Setelah itu lanjut perjalanan ke puncak. Pagi itu mereka masak makanan sederhana, hanya untuk mengisi perut sebelum memulai pendakian. Setelah sarapan singkat, mereka segera berkemas, memastikan hanya membawa barang-barang yang diperlukan untuk mencapai puncak. Barang-barang yang tidak penting mereka tinggalkan di area camp agar perjalanan lebih ringan. Mereka berjalan perlahan meninggalkan camp, menyusuri jalur puncak Argudumilah. Langit tampak cerah, angin berembus sejuk, memberikan semangat tambahan bagi mereka untuk menaklukkan perjalanan terakhir ini. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke puncak, tempat di mana semua perjalanan ini akan mencapai puncaknya, baik secara fisik maupun batin. Di perjalanan menuju ke puncak, Ridwan teringat dengan surat yang diberikan oleh anak kecil kemarin. Kertas itu masih ada di sakunya. Rasa penasaran kembali muncul di benaknya, sehingga dia iseng bertanya pada teman-temannya. Di antara kalian ada yang bisa membaca aksara Jawa nggak? Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa. Ainun menggeleng, Najib mengangkat bahu, dan Amir hanya menghela nafas. Enggak Wan, aku malah nggak pernah belajar sama sekali, jawab Amir. Ridwan hanya mengangguk dan tersenyum kecil, masih merahasiakan apa yang dia alami selama pendakian ini. Dia tidak ingin menimbulkan kekhawatiran di antara teman-temannya. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di puncak Argudumilah, puncak tertinggi Gunung Lawu. Matahari bersinar cerah di atas mereka, sementara awan putih menggumpal di bawah, seolah mereka berdiri di atas dunia. Perasaan lega dan haru menyelimuti mereka semua.
menandai akhir dari perjalanan panjang menuju ke puncak. Setelah puas menikmati keindahan puncak, mereka memutuskan untuk turun kembali menuju Hargodalem. Langkah mereka lebih ringan, meskipun tubuh mulai terasa lelah. Sesampainya di Hargodalem, mereka langsung menuju warung legendaris Boem untuk mengisi perut. Di dalam warung, aroma makanan khas pegunungan menyambut mereka. Mereka menikmati hidangan sederhana namun lezat yang disajikan oleh Boem, yaitu nasi pecel. "Ini nih yang paling aku tunggu-tunggu," ujar Najib sambil menyantap makanan dengan lahap. Setelah makan, mereka kembali ke tenda dan menikmati kopi panas. Hawa segar pegunungan terasa begitu nyaman, membuat mereka semakin betah berlama-lama di sana. Sambil mengistirahatkan kaki yang lelah, mereka berbincang ringan, menikmati momen kebersamaan sebelum perjalanan turun ke kaki gunung setelah ini. Sambil menikmati kopi, Ridwan mencoba mencerna kejadian yang dia alami. Apakah mungkin pria tua tadi adalah bapak dari anak kecil yang ditemuinya kemarin? Pikirannya berputar mencari jawaban. Semakin dia mengingat detail pertemuan dengan pria itu, semakin dia merasa wajahnya tidak asing. Tiba-tiba, sebuah ingatan muncul di benaknya. Ridwan tersentak. Pria itu mirip dengan seseorang yang pernah dia temui sebelumnya di masjid seberang jalan Cemoro Sewu saat dia melakukan sholat asyar sebelum mendaki. Ridwan menggenggam erat cangkir kopinya. "Apa mungkin?" gumamnya dengan pelan, mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sekelilingnya. Akhirnya, daripada bingung, Ridwan melupakan semua itu. Siang itu mereka berkemas untuk kembali turun. Di perjalanan, tidak terjadi apa-apa dan mereka sampai kembali di pos perizinan dengan selamat. Setelah melapor izin turun, mereka lekas berkendara kembali pulang. Beberapa hari setelah itu, Ridwan mencoba mengulik tentang silsilah keluarganya. Siapa tahu dia bisa memecahkan teka-teki dari Gunung Lawu itu. Dia bertanya pada orang tuanya, tapi malah ditertawakan. Tidak ada yang aneh dari garis keturunannya, setidaknya menurut mereka. Ridwan mencoba membaca Quran Istanbul pemberian orang tua misterius itu, berharap menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, isinya sama seperti Quran pada umumnya. Tidak ada petunjuk yang bisa membantunya memahami peristiwa yang dia alami. Dia juga membuka kertas pemberian anak kecil itu dan menelitinya. Di situ, dia mengetahui sesuatu, bahwasanya angka 261017 itu adalah tanggal, bulan, dan tahun Ridwan dan teman-temannya melakukan pendakian ke Gunung Lawu waktu itu, sekaligus tanggal pertemuannya dengan anak kecil yang menitipkan surat untuk bapaknya. Tapi, pertanyaan tentang siapa jati dirinya belum terpecahkan, setidaknya sampai cerita ini ditulis. Tapi, Quran Istanbul dan kertas beraksara Jawa pemberian anak kecil waktu itu dia simpan di dalam kotak. Ya, siapa tahu suatu saat nanti dia bisa menemukan jawabannya. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapkan terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.